selamat datang di podcast Detak Gizi. Bersama saya Zakia dan siapa boleh disapa terlebih dahulu? Baik, halo semuanya. Saya Nagla, biasa dipanggil Najel. Di sini saya selaku narasumber. Wah, kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya cocok banget nih buat topik pembahasan kita kali ini. Kalau boleh tahu, hari ini kita mau membahas apa nih, Teh? Jadi hari ini kita akan membahas kasus kardiovaskular dan gizi yang sedang tren. Kita semua tahu, kesehatan jantung adalah topik yang sangat penting di era modern seperti ini. Betul banget, Teh Zakia. Salah satu tren yang menarik perhatian saat ini adalah peningkatan kasus penyakit jantung di kalangan usia muda. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa ya di kalangan anak muda seperti kita ini terjadi peningkatan penyakit tersebut? Ya, hal tersebut itu bisa terjadi karena dari makanan, pola makan, ataupun faktor stres dan kurangnya aktivitas fisik nih. Apalagi nih kan, anak muda zaman sekarang sukanya kan makan yang berminyak, garing-garing, terus juga kan kita pastinya berjam-jam duduk di depan laptop tanpa adanya aktivitas fisik, gitu. Bener ya, wah betul banget tuh. Aku juga masih suka nih makan makanan yang berminyak. Kira-kira semua makanan berminyak itu bahaya nggak sih? Atau semua makanan berminyak itu bisa berbahaya buat penyakit jantung nggak sih? Bisa dibilang nggak semuanya sih, karena kan tubuh kita masih butuh lemak juga ya. Mungkin aku ada videonya nih, contoh makanan apa yang lagi tren yang sekiranya dapat menyebabkan penyakit jantung. Sebentar ya, aku izin share screen terlebih dahulu. Boleh. Orang-orang tuh pada ngantri buat nikmatin minyak goreng curah ini guys. Ini tuh nasi minyak yang udah terkenal banget di Surabaya. Dikasih nama nasi minyak karena penyajiannya tuh full minyak goreng. Ada-ada aja ya ulah netizen kalau ngasih nama. Wajar sih kalau mereka tuh ngasih namanya random. Lawang penyetan yang satu ini tuh emang gak punya nama. Ada yang bilang bebek BRI lah, bebek fitness lah, bebek WM lah. Tapi yang paling terkenal ini tuh disebut nasi minyak atau sego minyak guys. Cari arek-arek Surabaya. Digerocak-gerocok terus minyak Tapi harus mimin akuin sih, minyak goreng jelantah gini nih yang bikin nasi jadi semakin gurih. Apalagi dipaduin dengan bebek goreng yang empuk dan berempah kayak gini. Makin berlipat-lipat ganda guys kenikmatannya. Oh iya guys, kalau kalian makan di sini jangan berharap ya kalau ada tempat cuci tangannya. Mereka tuh ngejual air mineral bukan dibuat minum sih tujuan utamanya, tapi dibuat cuci tangan kayak gini guys. Wah, padahal kelihatannya enak ya nasi minyak kayak gitu. Nah, sesuatu yang enak itu belum tentu sehat ya, Teh. Apalagi nasi minyak tadi tuh. Bisa dilihat ya, kalau nasi minyak tadi itu menggunakan minyak jelantah atau minyak curah. Nah, minyak ini dapat menyebabkan risiko penyakit jantung. Karena minyak yang kita konsumsi ini dapat menimbulkan dislipidemia. Nah, dislipidemia ini terjadi ketika seseorang memiliki kadar LDL yang cukup tinggi. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus nantinya akan membentuk gumpalan atau plak di dinding arteri yang dapat menyebabkan risiko penyakit jantung. Waduh, ngeri juga ya Teh. Kira-kira selain penyakit jantung, ada lagi nggak sih risiko penyakit lainnya? Tentu ada Teh, karena minyak tersebut kan udah dipakai nih berkali-kali. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi minyak itu nantinya akan mengalami kerusakan rantai karbon gitu karena adanya pemanasan. Minyak tersebut juga mengandung radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Oh, kayak gitu. Ngeri banget ya Teh. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak ya eh, tentang penyakit kardiovaskular ini biar teman-teman di sini lebih aware gitu, lebih peduli sama dirinya sendiri. Boleh banget nih Teh. Aku ada poster. Mungkin bisa aku share screen lagi ya untuk posternya. Boleh. Oke, sebentar ya. Nah, udah? Sudah. Nah, apa sih kardiovaskular itu? Pengertiannya itu, penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, dan stroke.
Untuk prevalensinya sendiri itu berdasarkan dari data Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung di Indonesia adalah sekitar 1,5% dari populasi. Nah, untuk penyebabnya itu ada konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, misalnya dari daging berlemak, produk susu tinggi lemak, dan kayak tadi tuh nasi minyak tadi. Lalu ada juga kekurangan serat, terutama serat larut yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Nah, lalu ada juga dari kelebihan natrium atau garam. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kelebihan natrium itu berasal dari makanan junk food atau yang makanan cepat saji. Contohnya kayak burger, terus kayak kentang, yang pokoknya yang mengandung natrium tinggi gitu loh. Kalau untuk pencegahannya sendiri itu, catatannya bisa nih untuk konsumsi makanan yang rendah lemak jenuh gitu. Terus garam dan gulanya juga dibatasi, serta kayak serat dari buah, sayur, dan biji-bijian. Lalu untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi teman-teman semua di sini tuh bisa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin biar aware sama tubuh kita sendiri gitu. Dan yang terakhir yaitu aktivitas fisik. Jadi kita tuh nggak bisa cuman hanya menjaga makanan kita aja gitu, tapi harus dibarengi dengan aktivitas fisik yang dapat membantu memperkuat jantung, menurunkan tekanan darah, dan juga mengontrol berat badan. Kayak gitu teh. Oh, kayak gitu ya. Bagus nih. Berarti sekarang saya udah lebih paham tentang penyakit kardiovaskular ini. Habis ini mungkin bakal nerapin makan makanan sehat aja deh. Udah waktunya say goodbye sama nasi lemak, nasi minyak itu. Berarti udah bisa ya teh untuk menjaga kesehatan tubuh sendiri, walaupun kayak tadi tuh yang viral bukan yang makanan tersebut gak boleh kita coba, tapi lebih ke arah memilah aja gitu loh. Seperti kata pepatah, ada udang di balik batu. Kayak tadi tuh di balik enaknya makanan nasi minyak tersebut, di baliknya itu ada resiko penyakit kardiovaskular, dan satu lagi jangan lupa dibarengi dengan aktivitasnya nih. Oh gitu ya. Siap laksanakan teh. Berarti eh inti dari penjelasan teh tadi kita harus mengurangi konsumsi makanan yang berminyak. Nah, sepertinya kita udah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih kepada Teh Najla karena sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali nih buat kita kalangan muda. Mungkin dari teman-teman yang menonton podcast ini bisa nih mulai diterapin pelan-pelan tentang mengurangi makanan berminyak ini. Betul banget. Terima kasih kembali Teh Zakia atas undangannya pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman di podcast Detak Gizi berikutnya. Bye-bye. Bye.